Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Futuh dalam channel Calon Guru Masa Depan. Untuk soal yang nomor 1, perhatikan cuplikan dari paragraf berikut. Tari Saman tercatat di UNESCO pada daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Penetapan itu dilaksanakan pada sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali pada 24 November 2011. Pada awalnya, Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tari Saman mengandung pendidikan keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Dari paragraf tersebut termasuk struktur teks deskripsi yang manakah cuplikan tersebut? A. Deskripsi bagian. B. Simpulan. C. Identifikasi. D. Penutup. Yap, benar sekali. Jawabannya adalah C, yaitu identifikasi. Mengapa demikian? Karena dalam cuplikan tersebut terdapat gambaran umum tentang objek, yaitu tentang Tari Saman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam teks deskripsi terdapat 3 struktur. Yang pertama, identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahir, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Kedua, deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian berisi bagian objek secara subjektif. Bisa berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis ketika mengamati objek. Untuk struktur yang ketiga, yaitu simpulan, berisi kesan yang diperoleh penulis selama mengamati objek. Untuk soal nomor 2, yaitu kata dalam cuplikan tersebut yang tidak baku adalah A. Dakwah. B. November. C. Warisan. D. Mengandung. Ya, jawabannya adalah B. November. Dalam KBBI, November adalah bentuk tidak baku dari November, sedangkan A, C, dan D merupakan kata baku yang sesuai dengan KBBI. Kita lanjut pada soal nomor 3 ya. Perhatikan cuplikan berikut. Sungguh indah pemandangan di belakang pondok ini. Terdapat banyak pepohonan dan rerumputan. Suatu saat nanti pondok ini akan menjadi pondok terindah di Indonesia. Cuplikan tersebut adalah teks deskripsi bagian. A. Deskripsi bagian. B. Deskripsi umum. C. Identifikasi. Dan D. Simpulan. Jawabannya adalah D. Simpulan. Mengapa demikian? Karena dalam cuplikan tersebut terdapat kesan yang diperoleh oleh penulis saat mengamati objek. Selanjutnya, soal nomor 4. Firman ingin membeli baju. Uang Firman tidak cukup. Kata hubung yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Maka. B. Tapi. C. Tetapi.
D. Karena. Yap, jawabannya adalah tetapi. Karena, maka, dan karena bukan kata hubung yang tepat. Sedangkan B. Tapi adalah bentuk tidak baku dari kata tetapi. Lanjut pada soal nomor 5. Dulu saya sering mengikuti lomba atlet renang. Sekarang saya sudah lelah dan ingin istirahat. Kata yang penulisannya salah adalah A. Dulu, B. Atlet, C. Lomba, D. Istirahat. Yang benar adalah A. Dulu. Merupakan bentuk tidak baku dari kata dahulu. Untuk soal nomor 6, perhatikan paragraf berikut. Tarian ini menunjukkan budaya Indonesia, jadi seharusnya dirawat dan dilestarikan agar kita tidak kehilangan identitas. Sebagai anak muda, hendaknya ikut serta dalam melestarikan tarian tersebut dengan cara mempelajarinya, atau paling tidak mengetahui apa itu tari gambyong. Nah, struktur teks deskripsi paragraf tersebut adalah A. Deskripsi bagian, B. Orientasi, C. Identifikasi, D. Simpulan. Jawaban yang tepat adalah D. Simpulan. Dalam paragraf tersebut ditandai dengan kata jadi, dan dalam paragraf tersebut juga terdapat kesan penulis terhadap objek yang sedang diamati. Untuk soal nomor 7, kita kembali lagi pada teks yang ada pada nomor 6 ya. Pertanyaannya adalah, pesan positif yang disampaikan penulis melalui bacaan di atas adalah A. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya ikut melestarikan kebersihan. B. Sebagai seorang anak, hendaknya banyak belajar. C. Kebudayaan harus dilestarikan oleh seluruh masyarakat, khususnya anak muda. D. Tari gambyong harus dilakukan sebelum acara. Perlu kalian ketahui bahwa pesan positif adalah amanat yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Jawabannya adalah C. Kebudayaan harus dilestarikan oleh seluruh masyarakat, khususnya anak muda. Soal nomor 8, perhatikan keempat poin berikut. Menggambarkan sesuatu. 2. Menggunakan konjungsi kalimat. 3. Menjelaskan ciri-ciri fisik objek. 4. Gaya bahasa bervariasi. Ciri-ciri teks deskripsi ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 1 dan 4, D. 1 dan 3. Yap, jawabannya adalah D. 1 dan 3. Sedangkan nomor 4, gaya bahasa bervariasi adalah ciri dari teks cerita fantasi. Perlu kalian ketahui, ciri-ciri dari teks deskripsi adalah isinya diperinci menjadi bagian-bagian objek, kemudian menggambarkan sesuatu, dan menggambarkan ciri-ciri fisik objek yang kita amati. Untuk soal nomor 9, perhatikan teks berikut. Perigi hidup di sebuah rumah yang ada ruang hampa. Di sana tidak ada gravitasi dan oksigen. Perigi adalah makhluk yang mengatur berputarnya bumi melalui komputer canggihnya. Suatu ketika, ia tiba-tiba ingin tinggal di bumi. Setelah seminggu ia berada di bumi, ia tidak mau kembali ke ruang hampa lagi.
karena ia telah jatuh cinta dengan seorang peri kupu-kupu. Akhirnya mereka bahagia tinggal di bumi selamanya. Cuplikan di atas termasuk teks A. Deskripsi, B. Cerpen, C. Cerita fantasi, D. LHO. Yap, benar sekali. Jawabannya adalah C. Cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks yang di dalamnya berisi tentang hayalan, imajinasi, angan-angan, atau rekaan belaka yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Kita lanjut pada soal yang terakhir ya. Untuk soal nomor 10, perhatikan lagi teks yang berjudul Rumah Ajaib. Pertanyaannya adalah, gaya bahasa yang terdapat dalam cuplikan tersebut adalah A. Menggunakan kalimat langsung, B. Menceritakan suatu objek, C. Berisi hayalan, D. Gaya bahasa tidak bervariasi. Jawabannya adalah C. Berisi hayalan. Untuk ciri-ciri dari teks cerita fantasi sendiri adalah 1. Ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. 2. Ide cerita terbuka. 3. Menggunakan berbagai latar. 4. Tokohnya unik. 5. Bersifat fiksi. Dan 6. Bahasa bervariatif. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya untuk adik-adik di rumah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.